Saudari-saudari yang terkasih, Ibu Bapak, anak-anak remaja sekalian yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dan dalam episode ke-46 ini kita memasuki pembahasan surat yang baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebagaimana biasa, ulasan dalam episode awal akan disampaikan kepada kita pengantar umum. Apa maksud Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus? Tujuannya apa? Susunan suratnya seperti apa? Makna serta inspirasi yang bisa kita petik daripadanya. Sangat menarik ulasannya. Maka mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, dalam percakapan kita yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembacaan kita mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan kita akan masuk pembicaraan mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Namun sebelum masuk ke surat Efesus, saya ingin mengulangi lagi secara sangat singkat gagasan pokok yang sudah kita pelajari di dalam surat kepada jemaat di Kolose. Ada 1, 2, 3 catatan kecil saja. Yang pertama, yang paling penting adalah kita sadar bahwa Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan jemaat supaya hati-hati terhadap ajaran sesat. Itu yang paling penting. Ajaran sesat itu antara lain dirumuskan di dalam bab 2 ayat 8. Disebut filsafat kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun, dan roh-roh dunia. Kita tidak tahu kok disebut dengan istilah-istilah seperti itu. Tapi intinya itu ajaran sesat. Rupanya, nah ini tafsir. Yang dimaksud dengan semuanya itu, filsafat kosong, palsu, itu adalah yang sering disebut aliran gnostik dalam bahasa sana, bahasa Yunani. Dalam bahasa kita namanya ngelmu. Jadi semacam klenik. Ajarannya adalah, inti ajarannya adalah keselamatan itu terletak pada pengertian. Nah, supaya orang sampai kepada pengertian itu, dia harus menjalankan berbagai macam ritus, upacara. Di masyarakat sekitar kita juga masih banyak hal seperti itu. Ritus itu misalnya apa? Misalnya merendam diri di sungai sepanjang sekian lama. Nah, dengan ritus seperti itu orang sampai kepada pengertian. Entah apa pengertian itu, namanya wangsit kah, namanya wahyu kah apa, tapi pengertian. Ritus-ritus itulah yang kemudian disebut dengan ibadah yang tidak benar oleh surat ini. Karena apa? Karena ibadat seperti itu atau faham seperti itu langsung bertentangan dengan Injil yang diwartakan oleh Paulus, Kristus yang menebus dunia, yang menyelamatkan dunia, dan penyelamatan itu adalah kasih karunia. Kalau misalnya dengan bertapa, dengan membuat ritus ini, ritus itu istilahnya orang mau menyelamatkan
dengan kekuatannya sendiri. Melakukan hukum Taurat secara rinci pasti selamat. Menjalankan upacara-upacara ini itu pasti sampai kepada pengertian. Kristus tersingkirkan, itu satu. Yang kedua, jemaat di Korintus rupanya tergoda atau bahkan sudah masuk di dalam faham seperti itu. Oleh karena itu, Paulus menegaskan siapa Yesus Kristus itu di dalam tata keselamatan. Itulah yang dia tulis di dalam madah Kristologi. Siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah gambar Allah. Bahkan sudah kita lihat beberapa ayat, bab 1 ayat 19, bab 2 ayat 9. Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah, kepenuhan kealahan secara jasmania. Sehingga seluruh keselamatan itu datang dari Kristus. Nah, ini penting karena apa? Karena di dalam Gnostik, tokoh-tokoh itu yang disebut penguasa, pemerintah dan sebagainya itu adalah makhluk-makhluk di antara Allah dan manusia. Dalam arti itu mereka menjadi tanda petik pengantara, makhluk di antara Allah dan manusia. Dan kecenderungannya adalah menempatkan Yesus sebagai salah satu dari antara yang disebut tadi. Penguasa, pemerintah, dan sebagainya. Yesus adalah salah satu saja dari semuanya itu. Maka madah Kristologi yang sangat penting itu, Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20, menolak, memberikan pengajaran baru bahwa Kristus enggak seperti itu. Kristus adalah kepenuhan Allah ada di dalam Kristus secara jasmania. Tidak sama dengan makhluk-makhluk di antara Allah dan manusia. Karena Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia yang tidak ada di dalam konteks pengajaran pada waktu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau Kristus itu seperti itu, dia adalah gambar Allah, kepenuhan, kepala tubuh, dan sebagainya. Apa konsekuensinya bagi manusia? Konsekuensinya sudah kita pelajari. Manusia hidup di dalam dia, ikut mati dalam pembaptisan bersama Kristus, dia dibaptis ke dalam Kristus sehingga menjadi manusia baru. Dengan segala macam wataknya yang didaftar di dalam beberapa bagian surat kepada orang Kolose itu. Tetapi manusia baru itu bukan sekedar hanya manusia pribadi sendiri-sendiri, satu persatu, tetapi juga dapat kita fahami sebagai kemanusiaan yang baru. Dasarnya yaitu tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang barbar, tidak ada orang Skit, tidak ada budak, tidak ada tuan. Semuanya menjadi manusia baru, kemanusiaan baru yang dipersatukan. Dan kemudian persatuan itu disempurnakan. Inilah transformasi yang terus-menerus terjadi. Manusia yang dipersatukan dan persatuannya disempurnakan secara terus-menerus di dalam proses rahmat dan kebebasan manusia. Itu saja yang paling penting. Saya yakin dengan catatan 3 poin kecil itu, membaca surat kepada jemaat di Kolose akan sangat terbantu menggali kekayaannya.
Sekarang kita masuk ke surat kepada jemaat di Efesus. Seperti biasa, untuk pengetahuan, kita lihat beberapa hal yang teknis. Akhirnya memang ini tidak menentukan keselamatan kita, ya tahu apa tidak itu tidak menentukan keselamatan kita. Tetapi kalau kita tahu pasti akan lebih menarik untuk membaca teks-teks ini. Yang pertama, catatan-catatan pendahuluan. Kalau kita membaca surat ini, jelas sekali pada bab 1 ayat 1 dikatakan surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Disebut kata Efesus. Nah, tetapi para ahli kitab suci, para penafsir kitab suci itu kan mempunyai ilmu yang macam-macam. Naskah kitab suci itu dulu disalin dengan tangan. Sehingga kadang-kadang ada yang kelupaan, disalin, dan sebagainya. Maka ada macam-macam teks salinan kitab suci yang sekarang terus-menerus diselidiki oleh para ahli. Nah, di antara macam-macam tulisan tangan, manuskrip kitab suci, itu ternyata tidak semua manuskrip mengenai surat kepada orang Efesus itu menyebut nama Efesus. Jadi tulisannya hanya dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus, orang-orang yang percaya, tanpa kata Efesus. Inilah yang di dalam ilmu tafsir kitab suci disebut kritik teks. Jadi teks-teks salinan-salinan manuskrip tulisan tangan itu diselidiki oleh para ahli. Ini ilmu langka, seperti ilmu purbakala. Dan kemudian menentukan, naskah ini yang kiranya lebih sesuai dengan naskah yang asli. Kalau mau belajar, silahkan itu belajar super spesialis. Salah satu contoh, supaya ada contohnya. Saya membawa 2 edisi kitab suci. Ini yang lama, ini edisi tahun 74. Yang kita punya itu teksnya dari tahun 74. Meskipun bukunya baru tetapi teksnya lama, dari tahun 74. Sementara ini terbitan tahun 70. 4 tahun sebelumnya. Nah, ada teks yang berbeda, contoh yang paling mudah ya, itu di dalam kisah panggilan Petrus. Sekedar pengetahuan umum sekali lagi, nanti silahkan lihat Injil Lukas bab 5, panggilan Petrus. Kisahnya sudah kita sangat kenal. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, pada ayat 8, ini teks lama, berbunyi begini. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Namanya hanya Simon di dalam teks lama ini. Tetapi tadi saya katakan bahwa para ahli kritik teks meneliti macam-macam teks yang tersedia dan akhirnya menemukan teks yang berbeda dari Lukas bab 5 ayat 8 ini. Perbedaannya kecil sekali. Saya baca teks yang baru itu artinya tahun 74 itu, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Jadi yang teks lama itu hanya Simon, yang teks baru Simon Petrus.
ternyata para ahli kritik teks dalam teks yang baru, dalam teks kita ini memilih yang ada Simon Petrus, bukan hanya Simon. Salah satu contoh dari suatu kritik teks. Dalam hal pengertian, pemahaman, atau pesan rohani, ini bisa sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Karena pergantian nama di dalam kitab suci itu berarti kesadaran baru, pembaharuan hidup, penugasan baru. Nah, kalau namanya hanya terus Simon, ini Simonnya tidak berubah-berubah dia. Pada ayat 5, Simon menyebut Yesus guru, Simon menjawab guru. Pada ayat 8, kalau teks lama, Simon menjawabnya Tuhan. Jadi tidak ada pengaruhnya bagi Simon. Sementara kalau kita memakai teks ini, kan pada ayat 5 namanya Simon, Yesus itu hanya guru. Hanya guru. Masuk jam 7, pulang jam 1, itu guru. Tetapi kalau ayat 8 ini teks memasukkan Simon, itu memasukkan nama Petrus menjadi Simon Petrus. Itu artinya Simon ayat 5 itu berubah menjadi Simon Petrus, nama baru, pribadi baru. Yang mengubah apa? Yang mengubah ya yang dia sebutkan itu. Dia tidak menyebut lagi Yesus guru, tetapi menyebut Yesus Tuhan. Pergilah daripadaku, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan. Perubahan nama, perubahan relasi, perubahan pribadi. Nah, kritik teks semacam itu sekarang belum selesai. Kembali lagi, Allah mewahyukan diri dengan bahasa manusia. Menghormati kemerdekaan, menghormati akal budi manusia. Maka manusia masih terus menyelidiki yang namanya teks kitab suci ini, supaya semakin jelas Allah yang mewahyukan diri lewat Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu diberi kesaksian lewat kitab suci menjadi semakin utuh. Itu nomor 1. Pengertian umum, pengetahuan umum. Yang nomor 2. Siapa yang menulis surat ini? Ya, kembali lagi kalau kita membaca teksnya ya jelas yang menulis adalah Paulus. Tetapi kembali lagi para penafsir itu tidak begitu saja puas dengan apa yang tersaji, apa yang tertulis. Ketika mereka membaca surat-surat itu, termasuk surat kepada jemaat di Efesus, mereka akan bertanya, loh ini katanya yang menulis Paulus, kok bahasanya beda sekali? Kita tidak bisa memahami itu. Bahasa yang beda itu seperti apa? Karena teksnya bahasa Yunani. Tetapi kalau persamaannya, kalau kita membaca 2 buku yang ditulis oleh 2 pengarang yang berbeda, kita bisa membandingkan kok bahasanya berbeda sekali ya. Rupanya yang satu ini ditulis oleh orang asli Indonesia, yang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sedang yang lain ditulis oleh seorang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia, sehingga masih melihat konstruksi-konstruksi kalimat bahasa Jerman misalnya, atau konstruksi-konstruksi kalimat bahasa Inggris. Nah, para penafsir itu membaca seperti itu di dalam surat kepada orang Efesus. Kosakatanya lain, gaya bahasanya lain, pandangannya berbeda. Jadi misalnya mengenai gereja, di dalam surat-surat Paulus yang lain, yang namanya gereja, jemaat itu ya jemaat Korintus, jemaat Roma, jemaat mana lagi.
Itu surat-surat Paulus yang lain. Lokal. Jadi gereja lokal. Gereja universal belum dikenal. Nah, di dalam surat ini, surat kepada jemaat di Efesus, kalau Paulus bicara mengenai gereja, selain gereja itu lokal, jemaat di Kolose, tetapi dia juga berpikir mengenai gereja yang universal. Kristus adalah kepala gereja. Kristus menguasai seluruh jagat. Maka gereja yang menjadi kepenuhan Yesus Kristus, seperti Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah, itu adalah gereja yang universal. Kok ada loncatan faham? Dari mana itu? Nah, kita tidak usah masuk ke situ. Sekedar untuk memberi catatan, nanti silahkan merasakan kalau membaca surat kepada orang Kolose dan Efesus, seringkali kita bertemu dengan istilah-istilah yang khas di dalam kedua surat itu. Satu juga yang lain adalah, yang membuat tanda tanya adalah ini. Efesus bab 1 ayat 15. Efesus bab 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tak berhenti mengucap syukur. Loh, Paulus kok hanya mendengar ya? Ya, rupa-rupanya Paulus itu tidak pernah ke Efesus. Hanya mendengar. Penulis belum pernah ke sana. Padahal, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita ambil satu saja, Kisah Para Rasul bab 20, ayat 31. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 31. Dikatakan begini, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. 3 tahun di Efesus. Jadi perjalanan misi ini Paulus tidak kembali ke Efesus lagi, tetapi langsung menyeberang ke Miletus. Dia mengundang para penatua di Efesus untuk datang dan diberi nasihat ini. 3 tahun. Kok tidak cocok? Dari satu pihak 3 tahun siang malam bekerja keras. Tapi menurut Efesus bab 1 ayat 15, kesannya Paulus itu belum pernah ke Efesus. Jadi bagaimana? Menurut kanon kitab suci ya jawabannya jelas. Ini suratnya Paulus titik. Tetapi kalau di dalam kelas sekolah ilmu tafsir kitab suci ya pertanyaan-pertanyaan itu akan diajukan. Kita tentu sekedar untuk pengetahuan umum seperti di tempat-tempat ketika kita mengupas buku-buku yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa maksud Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini? Itu juga tidak mudah. Kalau kita membaca surat yang lain, misalnya surat kepada jemaat di Korintus yang pertama dan kedua, itu tujuannya jelas untuk menanggapi perpecahan yang terjadi di Korintus. Lalu nanti atas dasar perpecahan itu dia berteologi. Nah, di dalam surat kepada orang Efesus tidak jelas masalahnya apa, masalah yang mau ditanggapi. Lalu kira-kira dicarinya bagaimana?
Nah, kembali lagi kita kepada Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Perpisahan Paulus dengan jemaat, dengan para penatua jemaat di Efesus. Kita baca beberapa ayat. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Jadi para penatua itu diminta oleh Paulus untuk menjaga kawanan. Karena kamulah dan selanjutnya. Nah, rupa-rupanya ke tengah-tengah jemaat itu, ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Serigala-serigala yang ganas. Lalu ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Jadi rupa-rupanya sama seperti yang lain-lain, seperti khususnya surat kepada orang Kolose. Jemaat di Efesus juga diganggu oleh para pewarta lain yang disebut dengan istilah dari luar, serigala ganas, dari dalam orang yang dengan ajaran palsu dari antara kamu. Ajaran palsunya apa? Nah, itulah yang mesti nanti kita cari kalau kita membaca surat ini secara lebih teliti. Itu catatan awal yang ketiga. Catatan awal yang keempat. Menarik bahwa surat kepada jemaat di Efesus itu sangat dekat isinya. Bahkan kalimat-kalimatnya dengan surat kepada jemaat di Kolose. Ada yang secara harafiah sama. Yang paling gampang adalah melihat ini. Misalnya, surat kepada jemaat di Efesus, bab 6, ini bagian yang terakhir, ayat 21 sampai dengan 22. Efesus bab 6, ayat 21 sampai 22, ini bagian penutup. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu dan selanjutnya. Coba dibandingkan dengan surat yang sudah kita pelajari, Kolose bab 4 ayat 7 dan ayat 8. Persis sama. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih. Persis sama. Ada banyak kesamaan, tapi tidak usah kita lihat semuanya, mungkin tambah satu lagi. Efesus bab 1 ayat 15 sampai 16. Efesus bab 1 ayat 15 sampai 16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dibandingkan dengan surat kepada orang Kolose, mungkin masih kita hafal, bab 1 ayat 3 sampai 4.
Kami selalu mengucap syukur kepadamu, kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Hampir persis sama. Ini menjelaskan apa? Nah, itulah yang tidak gampang untuk dijawab. Mungkin jawabannya begini, mungkin. Kalau mengingat surat ketika kita berbicara mengenai surat kepada jemaat di Galatia, itu Paulus kan pembicaraannya tidak teratur ya. Omong ini, omong itu, omong dan sebagainya, penuh emosi dan sebagainya. Sehingga sulit sekali bagi kita untuk mengikuti. Nah, inti yang secara tidak sangat teratur, kita temukan di dalam surat kepada jemaat di Galatia, itu akan kita temukan dengan sangat teratur di dalam surat kepada orang Roma. Jadi praktis isi pesan utama surat kepada orang Galatia itu sama dengan surat kepada orang Roma. Hanya cara penulisannya berbeda. Yang satu masih kesana kemari, surat kepada orang Roma itu sudah diatur gagasannya secara lebih rapi. Kira-kira sama. Kalau kita membaca surat kepada orang Kolose, sedikit masih kesana kemari. Tetapi ketika kita membaca, merenungkan surat kepada orang Efesus, sudah sangat lebih teratur, intinya mirip-mirip, hanya susunannya lebih teratur. Nanti akan kita lihat, kalau kita mencoba melihat sebentar isi pokoknya apa. Itu pengantar yang keberapa tadi? Keempat. Pengantar yang terakhir mengenai pokok-pokoknya. Silahkan mengingat apa yang sudah kita bicarakan ketika kita bercakap-cakap tentang surat kepada orang Kolose. Yang pertama, salah satu pokok bahasan dari surat kepada orang Efesus dan Kolose adalah kata rahasia, misteri. Coba kita lihat Efesus bab 1 ayat 9 misalnya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Perhatikan kata di dalam Kristus juga banyak kita temukan di dalam surat kepada jemaat di Kolose. Rahasia. Satu lagi, bab 3 ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Rahasia lagi. Yang dimaksud dengan rahasia itu apa? Rahasia itu sebagaimana sudah kita temukan di dalam surat kepada orang Kolose adalah rencana penyelamatan Allah yang abadi, yang tersembunyi sepanjang zaman dan dinyatakan di dalam Kristus. Nanti bisa dibandingkan Efesus bab 1 ayat 9 sampai 10 dengan Kolose bab 1 ayat 26 sampai 27. Sama. Itu yang pertama. Jadi Paulus bicara menulis tentang misteri Allah. Yang kedua, kalau misteri Allah, misteri penyelamatan Allah itu seperti
Implikasinya bagi gereja apa? Implikasinya dalam gereja apa? Sama, yaitu panggilan orang-orang yang bukan Yahudi menuju keselamatan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi ada orang Yunani. Pendamaian bangsa-bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain dengan bangsa-bangsa Yahudi, dan semuanya disatukan di dalam satu tubuh. Dan yang sudah kita pelajari juga di dalam surat kepada orang Kolose, seluruh alam raya ini ditaklukkan di bawah Kristus. Bukan hanya manusia yang ditebus, tetapi seluruh alam raya ini ditebus. Siapa yang melayani misteri ini? Ya tentu saja jawabannya Paulus. Bab 3 ayat 7 sampai 9. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Itu isi pokoknya. Nanti akan kita lihat bab 3 itu, silahkan melihat judulnya dulu. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Khusus diuraikan. Itulah rahasia Allah. Bab 3 ayat 3 tadi. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Dan rahasia itu siapa pelayannya? Bab 3 ayat 7 sampai 9 yang tadi sudah kita baca. Jadi maksudnya begini, kalau ditanya, Bapak Paulus, apa yang Anda maksud dengan rahasia itu? Di mana rahasia itu dapat kami baca di dalam surat Anda? Dia akan menjawab, rahasia itu sudah saya tulis di dalam surat kepada orang Efesus bab 2 ayat 11 sampai 22. Itu rahasia, isinya itu di sana. Lalu rahasia itu dilayani oleh siapa? Jawaban dia, ya oleh saya. Di mana itu Anda tulis? Yaitu bab 3 ayat 1 sampai 13. Silakan baca, itu penjelasan saya mengenai pelayanan saya terhadap rahasia itu. Sebetulnya intinya itu, ada misteri yang dijelaskan dan Paulus sebagai pelayan yang mewartakan misteri itu. Baik, dengan demikian kita sudah selesai dengan pengantar-pengantar umum. Kita akan melihat isinya dengan melihat lebih dahulu susunannya. Jadi nanti kita membacanya berdasarkan urut-urutan susunan itu. Moga-moga tidak terlalu sulit. Kalau sudah membaca surat Kolose, membaca Efesus akan lebih mudah. Susunannya sederhana. Seperti biasa, surat-surat Paulus dibuka dengan salam. Itulah yang kita temukan pada bab 1 ayat 1 sampai 2. Nah, salam pembuka itu berpasangan dengan salam penutup. Langsung penutup. Bab 6 ayat 21 sampai 24. Nah, di antara pembuka dan penutup itu ada dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21. Kalau isinya pasti lebih kompleks,
Tetapi kalau mau dirumuskan di dalam satu kalimat, isinya apa? Yang paling pokok apa? Bab 1 ayat 3 sampai bab 3 ayat 21 itu. Salah satu yang bisa diusulkan adalah rumusan ini. Bahwa gereja adalah kepenuhan misteri, kepenuhan karya Allah. Dua kata itu, kepenuhan, misteri. Dua kata kunci di dalam surat baik kepada orang Kolose maupun kepada jemaat di Efesus. Kepenuhan misteri. Gampangnya, Kristus itu adalah kepenuhan Allah. Kolose jelas. Bahkan kepenuhan secara jasmaniah, kealahan. Lalu gereja adalah kepenuhan Kristus. Tentu berbeda kata kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, dan gereja kepenuhan Kristus, intinya sama. Kalau Kristus itu ya sudah selesai. Kalau gereja sebagai kepenuhan Kristus itu kan proses menuju kesempurnaan di dalam transformasi yang terus-menerus. Bagian yang kedua, bab 4 ayat 1 sampai bab 6 ayat 20, ini berisi nasihat-nasihat untuk orang-orang yang dibaptis. Untuk manusia baru itu dinasihati dengan macam-macam nasihat dan petunjuk untuk hidup sebagai umat Allah. Nah, sebetulnya dengan garis besar itu kita masing-masing sudah dapat mulai membaca surat kepada orang Efesus. Tapi mari kita lihat bersama-sama dengan lebih teliti dengan kunci itu tadi. Susunannya seperti itu. Yang pertama, bab 1 ayat 3 sampai 14. Surat ini istimewa karena mulai dengan pujian. Pujian atas kasih karunia Allah yang tanpa batas. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini teksnya bahasa Indonesia enak dibaca. Karena dipisah-pisah menjadi satu kalimat, menjadi berbagai macam kalimat. Di dalam teks asli, ini satu kalimat panjang sekali. Dari bab 1 ayat 3 sampai ayat 14 itu satu kalimat. Jadi silahkan membayangkan sebagai kalimat, sebagai isi pasti mudah kalau kita potong-potong begini ya. Tetapi sebagai luapan ungkapan syukur dan pujian, jauh akan lebih dahsyat kalau tetap ini ditulis di dalam satu kalimat. Itu artinya syukur dan pujian yang meluap-luap tiada akhir. Bisa membayangkan ya. Moga-moga kalau dijelaskan mungkin tidak begitu gampang. Tetapi silakan membayangkan seandainya ayat 3 sampai ayat 14 ini dibaca sebagai satu kalimat. Itu artinya pujian yang sangat meluap-luap. Terpujilah, terpujilah. Bentuk sastranya adalah pujian. Banyak di dalam surat-surat Paulus atau yang sekarang disebut doksologi. Di dalam misa, di dalam perayaan Ekaristi juga masih ada doksologi dengan perantaraan dia, bersama dia, dan selanjutnya. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala kemuliaan dan hormat sepanjang segala masa. Itu namanya doksologi. Ini jenisnya sama.
jenisnya sama. Pujian terhadap karya Allah. Karya Allah itu terjadi di mana? Lewat siapa? Nah, kembali lagi rumus di dalam Kristus. Saya tunjukkan beberapa ayat. Ayat 3. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan selanjutnya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Ayat 7. Sebab di dalam Dia. Ayat 9. Di dalam Kristus. Ayat 10. Di dalam Kristus. Ayat 11, 13, 20. Silakan membaca sendiri. Yang mau dikatakan, karya keselamatan Allah itu dilaksanakan di dalam Kristus. Nah, bentuk pujian, bentuk sastra terpujilah, itu diselingi dengan rumusan yang sama pula. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Satu lagi ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi suasana puji-pujian, syukur, kegembiraan, sukacita di dalam Kristus itu mesti kita rasakan ketika kita membaca bab 1 ayat 3 sampai 14 atau membacakan bab 1 ayat 3 sampai 14 ini. Yang berikutnya, pada bagian ini masih kita lihat tahap-tahap karya Allah. Jadi karya Allah itu ada prosesnya. Yang pertama, ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi karya keselamatan Allah itu mulai dengan pilihan. Ia telah memilih kita. Sesudah memilih lalu diapakan? Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Jadi dipilih, ditebus. Ayat 9 sampai 10 itu bisa disebut rekapitulasi, kembali lagi mengenai rencana Allah yang disebut dengan istilah rahasia. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya. Mana rahasia kehendak-Nya itu? Yaitu memilih kita, menebus kita. Ayat 11 sampai 12. Kita dipilih dan ditebus untuk apa? Ayat 11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Dipilih, ditebus, ditegaskan lagi itu rahasia. Supaya kita dengan penebusan itu mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, tentu saja keselamatan. Dan kemudian ayat 13 sampai 13 sampai 14. Di dalam Dia, kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi kalau kita diberi janji itu tidak ada, itu bukan janji kosong. Ada jaminannya. Jaminan itu adalah Roh Kudus.
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Itulah misteri. Kita dipilih, kita ditebus, dijanjikan mendapat bagian yang dijanjikan. Janji itu ada ada jaminannya, Roh Kudus, dan akhirnya adalah ini, memperoleh semuanya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itulah hakikat hidup seorang Kristiani. Dipilih, ditebus, dijanjikan bagian, dijamin, supaya menjadi anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Ada dinamika yang juga bisa kita lihat di dalam bagian ini. Misalnya ya, ayat 11. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami. Kami itu Paulus dan teman-temannya. Kami yang dari semula ditentukan dan selanjutnya. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga. Jadi dari kami, Paulus dan teman-teman, menjadi kamu, jemaat di Efesus dan entah siapa lagi. Lalu akhirnya jadi apa? Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Kami, kamu, kita. Bagus sekali. Itu proses. Jadi yang kami alami juga kamu alami dan kita alami. Sebagai karunia Allah. Semuanya itu untuk apa? Selain ayat 14 tadi, penebusan yang sempurna. Ayat 10 jawabannya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Urut-urutannya moga-moga jelas. Jadi bagian yang dijanjikan, sempurna, jaminannya Roh Kudus. Tujuan akhirnya apa? Lah ini ayat 10. Persiapan kegenapan waktu. Moga-moga ini jelas. Jadi membaca kalimat-kalimat, kalau dibaca satu kalimat sebagai satu kalimat, ini mengungkapkan luapan pujian dan syukur yang sungguh dahsyat, tetapi lalu sulit dipahami. Kalau dipotong-potong kalimatnya seperti ini, lebih mudah dipahami. Dengan bahaya ini mengaburkan luapan kegembiraan, syukur, sukacita, dan apapun di sekitar itu ketika Paulus menulis bagian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 15 sampai 23. Paulus bersyukur dan berdoa. Yang pertama, ayat berapa ini? 15 dan 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kasihmu terhadap sesama orang kudus, aku pun tak berhenti mengucapkan syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doa. Syukur karena iman, karena kasih. Doanya. Isi doanya Paulus apa? Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, nah ini, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi mengenal Dia dengan benar.
Jadi mengenal dia dengan benar ini penting. Kalau mengenal kenal-kenalan dan tidak benar nanti bisa membahayakan. Jadi pengenalan akan Kristus, kristologi itu menjadi sangat penting. Karena seperti sudah sering saya sampaikan, gambaran kita akan Allah, akan Kristus, itu sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Gambaran kita tentang Allah akan sangat menentukan pilihan-pilihan kita. Maka doa Rasul Paulus adalah ayat berapa tadi? Ayat 17, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Lalu ayat 18 masih melanjutkan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi kata yang ketiga harapan, persis sama dengan surat kepada orang Kolose. Iman, kasih, pengharapan. Pengharapannya yang terkandung di dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu tujuan meyakinkan orang-orang Efesus kalau mereka berpegang, bertumbuh dalam iman, berkobar di dalam kasih, itu merupakan landasan harapan. Harapan yang mulia, yaitu yang terkandung di dalam panggilannya, ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi selain mohon supaya mengenal Kristus dengan benar, membuat hati terang, karena di dalam hati terang itu kita mengenal apa yang kita harapkan. Nah, ini kembali lagi yang seperti kita temukan di dalam surat kepada orang Kolose. Ditebus oleh Dia. Nah, Dia itu siapa? Lalu diikuti dengan madah kristologi. Di sini pun kira-kira sama. Bab 1 ayat 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus untuk membangkitkan dia dari antara orang mati dan selanjutnya. Siapa dia itu? Ayat 10. Dia adalah kepala. Jawabannya ada di depan. Kepala segala sesuatu. Dan kemudian ditegaskan pada ayat 23. Nah ini, kita baca ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi bukan sekedar kepala gereja, tetapi kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Moga-moga dapat dirasakan ciri ilahi dari gereja di dalam kalimat ini. Seringkali dikatakan bahwa gereja itu organisasi yang paling dahsyat, paling besar di seluruh dunia. Itu betul. Tetapi gereja bukan organisasi sebetulnya. Bukan pertama-tama itu. Dikatakan di dalam ayat 23 ini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Itulah sebabnya mengapa gereja disebut suci. Bukan karena orang-orangnya suci, bukan. Tetapi karena seluruh kepenuhan Kristus ada di dalam gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus. Meskipun di dalam gereja itu isinya adalah orang-orang yang berdosa. Jadi bukan gereja orang berdosa, bukan. Gerejanya tetap kudus karena menjadi kepenuhan Kristus yang adalah kepenuhan Allah. Tetapi di dalam gereja itu, yaitu gereja itu terdiri dari orang-orang yang berdosa. Kalau mulai dengan yang baru nanti tidak selesai. Maka kita cukupkan di sini dulu. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Tapi yang paling penting ini menyadari bahwa ayat ini sungguh-sungguh sangat penting di dalam faham kita tentang gereja, faham kita tentang Kristus, dan faham kita tentang Allah. Sangat-sangat penting. Terima kasih. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik bahwa dalam episode ini kita baru mengetahui bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah versi terstruktur dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada kesamaan, ada perbedaan, dan juga ada inspirasi unik yang bisa kita petik. Dalam permenungan yang disampaikan Bapak Kardinal, salah satunya disampaikan tentang misteri, tentang inspirasi ilahi. Bahwa misteri dalam Allah itu terwujud secara konkret dan utuh dalam pribadi Kristus Yesus. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan episode mendatang. Hari Senin malam jam 8, tetap dalam episode Api Karunia Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Allah yang Maha Kasih melimpahkan rahmat-Nya, rahmat kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera kepada kita dan keluarga kita, karena kasih-Nya yang berlimpah turun ke atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.